Bapak Ibu Jemaat GUP Pasar Legi yang tergabung dalam Perak di seluruh wilayah Gereja Utusan Pantekosta Pasar Legi, kita berjumpa lagi dalam acara Perak dalam cara online. Sebelum kita mulai acara kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mohon pertolongan dan kepimpinan Tuhan untuk menolong kami memahami firman Tuhan yang akan kami bahas di dalam acara Perak kami. Dan tidak hanya memahami, tetapi adalah Tuhan juga memberikan kekuatan untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami, sehingga terpancarlah karakter-karakter Kristus bagi dunia yang kami tempati, bagi dunia yang kami ada di tempat itu. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bapa di surga akan disenangkan karena anak-anaknya melakukan kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan, tolong kita semua yang mendengarkan dan bersama-sama memahami serta melaksanakannya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan yang tergabung dalam Perak di seluruh wilayah kami, mari kita melanjutkan pembahasan soal surat Yakobus, dan pada saat ini kita masuk kepada bagian yang ketiga dengan judul melakukan firman Tuhan. Kita belajar dari Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, beberapa ayat ini 22-25 kita akan membahas melalui topik kecil. Topik kecil yang pertama adalah menjadi pelaku firman bukan sekedar pendengar. Menjadi pelaku firman bukan sekedar pendengar. Yakobus 1 ayat 22. Dan poin kecil berikutnya adalah menjadi pelaku firman bukti ketaatan iman. Menjadi pelaku firman bukti ketaatan iman. Yakobus 1 ayat yang ke-25. Ya, kita kembali pada bagian yang pertama, menjadi pelaku firman bukan sekedar pendengar saja. Saya menuliskan seperti ini. Menjadi pendengar tanpa melakukan adalah penipuan diri sendiri. Menjadi pendengar tanpa melakukan adalah melupakan firman itu. Sebaliknya, saya mengatakan seperti ini. Menjadi pendengar dengan melakukan firman, menjadikan firman teringat di pikirannya. Yang kedua, menjadi pendengar dengan melakukan firman, menjadikan hidup rohani kuat dan nyata. Nah, kebenaran ini tercermin juga pada waktu Yesus mengajarkan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24-27. Waktu itu Yesus menerangkan tentang bangunan. Dan Yesus menerangkan tentang kerusakan dan kerugian yang parah apabila bangunan tidak didirikan di atas batu yang kokoh. Kita mendapatkan dukungan keterangan dari seorang penulis William Barclay yang mengatakan dan menerangkan bahwa pada waktu itu di tanah Palestina seringkali orang melihat daerah-daerah yang cukup bagus untuk didirikan bangunan. Tetapi ternyata
Sebenarnya tempat itu pada saat hujan deras, air mengalir, banjir lewat, tempat itu adalah tempat aliran sungai. Sehingga dengan demikian, kalau orang mendirikan bangunan di situ, pada saat musim itu terjadi, musim hujan terjadi, maka bangunan yang dibuatnya itu akan hanyut. Nah, inilah yang dimaksudkan Yesus. Sehingga Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Itulah dimaksudkan dengan mendengar kemudian melakukan firman Tuhan. Nah, kebenaran yang Yesus ajarkan ini sesuai dengan Amsal Sulaiman pasal yang 10 ayat yang ke-25. Amsal mengatakan, bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Jadi Amsal sudah menuliskan, bila taufan badai hidup melanda, lenyaplah orang fasik, orang yang tidak benar, tidak punya dasar firman Tuhan yang benar. Tetapi orang benar dan melakukan dan mendengar adalah alas yang abadi, kata Amsal. Nah, jadi Yakobus benar-benar menekankan supaya kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Bagian kecil yang kedua, menjadi pelaku firman adalah bukti ketaatan iman. Yakobus 1 ayat 25 tadi mengatakan bahwa tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, Nelson Bell pernah berkata, iman tanpa ketaatan adalah ketidaktaatan, dan ketidaktaatan adalah pemberontakan. Iman tanpa ketaatan adalah ketidaktaatan, dan ketidaktaatan adalah pemberontakan. Nah, mari kita meneliti hukum yang sempurna tadi. Apa yang dimaksud dengan Yakobus dengan kata-kata hukum yang sempurna? Hukum yang sempurna di sini bukan dimaksudkan sebagai hukum Taurat, tetapi adalah Injil yang telah memerdekakan orang percaya dari ikatan dan perhambaan oleh kehidupan lama. Ingat, Yohanes 8 ayat 32, Yesus mengatakan bahwa dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lalu dilanjutkan dengan Yohanes 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, kata-kata Tuhan Yesus itu tercermin dalam keterangan dalam Yakobus 1 ayat 18 yang kita pernah bahas. Di situ dikatakan, atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Oleh karena itu, maka kita diharapkan dari ayat tadi, bertekun melakukan firman yang telah kita dengar, supaya terhindar dari bahaya kerusakan bangunan iman kita. Seperti yang Tuhan Yesus gambarkan di atas. Apapun yang melanda kita juga sedang membahas tahan dalam pencobaan, kita akan punya kedewasaan iman, kan begitu? Ya, dengan melakukan firman yang telah kita dengar sebagai ajaran kebenaran, menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen, maka kita akan berbahagia. Nah, kata berbahagia ini diterjemahkan dari sebuah kata Yunani yang menyebutkan adalah makarios, yang mengandung arti diberkati, beruntung, berbahagia. Diberkati, beruntung, dan berbahagia. Hal ini menerangkan setiap orang yang mendengar firman atau Injil kebenaran, lalu meneliti dengan betul,
memahami dan melakukan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi orang yang diberkati, beruntung, dan berbahagia. Nah, dengan kata lain, orang yang tidak melakukan kebenaran yang telah didengarnya akan mengundang ketidakberuntungan bagi dirinya. Oleh karena itu, marilah kita belajar melakukan kebenaran firman setelah kita mendengarnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membahas bahwa melakukan kebenaran sesuatu yang harus dituntut dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kekuatan Roh Kudus untuk menjadikan kekuatan bagi kami untuk melaksanakannya. Sehingga apa yang menjadikan karakter kami dibentuk dan akhirnya mempermuliakan nama Tuhan. Karena di hadapan masyarakat yang kami ada, di hadapan semua orang yang bertransaksi dengan kami, berkomunikasi dengan kami, merasakan kami memiliki sifat-sifat yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.